Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Mari kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi wa liman dawala. Khususan Syekh sahibu musannif wa kitab. Wali abaina wa umatina wa dekabatul muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Maliki yaumiddin. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sudah, sekarang saya ulangi lagi kemarin sholat duha ya. Sholat duha 5 rakaatnya sudah selesai. Jadi sholat duha itu ada yang menyebutkan sholat awabin. Jadi kalau ada orang menyebut sholat duha awabin itu jangan kaget ya. Sebab itu memang ada yang memberi nama awabin. Kalau kita biasanya nama awabin itu sholat ba'da maghrib rakaat itu awabin. Tapi saya pernah masuk Masjid Muhammadiyah. Di sana tertulis sholat awabin, ya sholat duha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tarodafat fadilatu ta'khiri ila rubi'in nahari wa fadilatu adaiha fil masjid ilam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila rubi'in nahari wa in fata bihi fi'luha fil masjid di anal fadilah al muta'alliqa bil waqfi aula bil mura'ati minal muta'alliqa bil makan. Wa idza tarodafat apabila bertentangan ya. Fadilatut ta'khir ila rubin nahar, keutamaan mengakhirkan sholat duha sampai 1/4 siang, ini sekitar jam 9 ya. Wa fadilatu adaya fil masjid, dan keutamaan melaksanakan sholat duha di masjid. Jadi begini, saya akan sholat duha di masjid, kan utama. Tapi masih pagi. Kalau saya tarik nanti jam 9, saya sudah tidak bisa ke masjid lagi karena saya ada keperluan, ada mau keluar. Jadi artinya tidak bisa di masjid lagi karena masjidnya mungkin jauh dari rumahnya kan. Jadi kalau saya pulang dulu nanti ke masjid lagi angel. Itu bagaimana itu? Apa memilih sembahyang jam 9 siang? Apa kita itu sholat di masjid? Karena namanya ada pertentangan fadilah, ada fadilah. Kalau bisa kan sholat itu jam 9 di masjid kalau bisa. Jadi terpenuhi semua fadilahnya. Nah ini kalau saya sholatnya jam 9, saya tidak bisa di masjid. Mungkin saya sholatnya di pasar, saya mau pasar. Surat anunya atau sudah di mana di kantor apa sudah berangkat ke kantor jam 9. Itu bagaimana? Apa lebih baik sholat di masjid saja pagi-pagi masih jam 7 atau jam setengah 7 kan sudah isyraq itu. Nah di sini fal aula, maka yang lebih utama takhiruha, mengakhirkan sholat duha ila rub'in nahari sampai 1/4 siang. Jadi lebih baik, ini yang utama. Yang utama itu biar saya sholatnya di kantor saja nanti, asal jam 9 sholatnya. Sebab kalau saya di masjid, nggak bisa sudah di kantor, nggak bisa ke masjid lagi, sudah jauh kantornya dari masjid. Fa'in fa'ata bihi fi'luha fil masjid, walaupun dia tidak jadi sholat di masjid.
Jadi bagaimana itu? Kalau saya sholat di masjid, nanti harus pagi-pagi. Kalau saya sholat jam 9, tidak bisa di masjid, tapi di kantor sholatnya. Nah, itu yang diutamakan adalah mengakhirkan. Jadi sholat di kantor saja tidak apa-apa, jam 9 nanti sholat duha. Li'anal fadilah al-muta'alliqa bil waqti aula bil mura'ati minal muta'alliqa bil makan. Karena keutamaan yang berhubungan dengan waktu itu lebih utama daripada keutamaan fadilahnya yang berhubungan dengan tempat. Gitu. Jadi tempat sholat duha itu kan di masjid sunahnya. Itu, jadi begitu. Jadi orang yang sibuk, ya, bagaimana saya sholat duha di masjid saja pagi-pagi habis sholat subuh saya biasa witir sampai siang sampai jam 7 ya. Kalau bisa sholat duha lah. Kalau saya kalau jam 9 saya sudah masuk kantor. Itu lebih utama menarik sholat duha jam 9 tetap. Walaupun tidak bisa di masjid. Jadi di Indonesia kurang umum ya orang sholat duha ke masjid. Biasanya ya di rumahnya masing-masing sholat duha. Tapi kalau di India, di Pakistan, di sini di Thailand juga kurang umum kalau orang sholat duha pun di rumahnya. Jadi tidak ke masjid. Baik ke masjid. Wa yusanu dan disunahkan ayat qira'a fiha agar orang itu membaca di dalam sholat duha suratai 2 surat wasamsi wa duha. Wasamsi wa duha dan surat wa duha walaili saja. Wasamsi dan wa duha. Jadi kalau sholat 2 rakaat itu rakaat pertama wasamsi, rakaat keduanya wa duha. Nah, kalau sholatnya banyak 8 gimana? Ya pokoknya wasamsi dan wa duha itu dibaca untuk pertama, kedua, apa ke kelima, ke-6 ya. Terserah. Semuanya kuliah kulhu. Tapi kalau abaos anom itu begini. Jadi salat pertama itu 4 rakaat itu wasamsi walaili waduha alam nasroh. Ini 4 rakaat salam. Nanti rakaat keduanya waduha alam nasroh kuliah kulhu. Itu jadi 8 rakaat. Tapi yang penting memasukkan wasamsi dan waduha gitu. Wawaroja Aidon dan ada juga hadis yang menceritakan qiraatul kafirun wal ikhlas, membaca kuliah kafirun dan qul huwallahu ahad. Wal aujahu adapun pendapat yang mayoritas anna raqatul isroqi minad duha. Salat isroq itu termasuk hitungan salat duha. Khilafan lil Ghazali wa man tabi'ahu. Dengan Imam Ghazali dan orang-orang yang sama dengan Imam Ghazali. Jadi begini, salat isroq itu waktunya kan pertama waktu duha. Gitu loh. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa sholat isroq itu ya sholat duha, cuman waktunya awal gitu loh. Makanya ada ulama yang tidak pernah sholat isroq. Kenapa? Karena sholat duha. Karena menganggap isroq itu duha, sama saja. Nah, tapi kalau Imam Ghazali dan beberapa ahli sufi, memang ada hadisnya sholat isroq itu khusus ada isroq. Jadi orang itu kalau sholat subuh jamaah di masjid, kemudian terus zikir, terus baca Quran apa taklim sampai masuk suatu isroq, terus sholat isroq 4 rakaat. Itu isroq, itu ada hadisnya isroq.
Imam Muzani itu pakai hadis itu. Tapi orang yang tidak orang yang menganggap bahwa sholat isra itu sholat duha ya tidak pernah sholat isra. Tapi di sini al-aujah itu ada mayoritas ulama masyhur, ulama berpendapat banyak begitu. Makanya ada di masyarakat yang tidak kenal sama sekali sholat isra itu ada. Tapi orang-orang tarekat biasanya sholat isra semua itu. Dari subuh jamaah di masjid sampai dengan sholat isra pulang nanti jam 9 sholat duha. Gitu. Tapi ada diteruskan juga nggak apa-apa. Habis sholat isra terus sholat duha. Jadi 4 rakaat tambah 8 ini 12. Nggak apa-apa juga. Terus sesudah sholat duha itu ada doanya ini. Doanya mungkin sudah hafal semua. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu fa in kana baitan fa in kana musiran fa yasilhu kata kuncinya angel cuma digampangkan wa in kana haraman fatahhirhu kalau rezekinya haram semoga disucikan dibersihkan wa in kana baitan faqribu ane kata rezekinya jauh minta didekatkan bihaqi yuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'atika ibadaka sholihin ya Allah berilah aku seperti engkau memberikan kepada orang-orang yang soleh. Semoga rezekinya kayak rezekinya orang soleh itu. Ini doanya sholat duha. Kemudian baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali atau 100 kali. Rabbighfirli Warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa baca 40 kali atau 100 kali sesudah selesai doa. Doa. Ini ya pokoknya istighfar gitu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi sudah selesai sholat duha. Jadi di sini sholat isyraq hanya disinggung tok. Memang ini Fathul Mu'in ini rupanya cenderung kepada sholat isyraq itu ya sholat duha. Gitu. Lain sama Imam Ghazali dan orang-orang ahli tasawuf itu sholat isyraq itu sendiri sholat isyraq nanti jam 9 sholat duha. Jadi manfaatnya sholat duha jam 9 itu sebenarnya agar antara subuh dengan zuhur itu tidak terlalu kosong, tidak terlalu lama kosongnya. Sebab kalau sholat duhanya dipepetkan sama sholat isyraq, kan namanya dekat sama subuh. Nanti dari itu terus sampai ke zuhur itu banyak lupa kepada Allah. Tapi kalau sholat duhanya itu ditaruh jam 9, itu tengah-tengah. Itu memang gitu. Jadi subuh sholat, duha sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, nanti akan tidur sholat, terus jam 2 tahajud, terus subuh gitu loh. Jadi itu namanya di dalam Tarekat Naqsabandi dikatakan al-wukuf fil awqat. Wukuf fil awqat, berhenti setiap saat. Jadi setiap 3 jam sekali itu ada zikirnya.
Allah Ta'ala membuat lingkaran hari itu kan mulai subuh sampai zuhur kan lama, tidak ada sholat, tidak ada kewajiban. Mulai isya sampai subuh juga lama. Nah, untuk mengisi yang lama-lama itu, maka dari subuh ke zuhur diselingi duha tengah-tengah. Nah, dari isya sampai subuh terlalu lama diselingi tahajud loh. Sehingga selama 24 jam itu ada terus lingkaran terlalu lama selanya. Itu namanya dalam tarekat Naqsyabandi kan al-wukuf fil awqat. Jadi ada wukuf berhenti dalam beberapa saat. Itu hikmahnya ada sholat. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, orang sholat duha itu pahalanya sama dengan sholat tahajud. Kenapa? Sebab orang tahajud itu kenapa pahalanya besar? Karena orang-orang pada tidur, dia sembahyang. Juga orang sholat duha, orang-orang sibuk kerja di pasar, dia sholat. Nah, jadi ketika orang lupa semua kepada Allah, dia sholat. Itu pahalanya besar sekali. Itu. Jadi sama dengan sholat tahajud, kata Imam Ghazali. Jadi pahalanya orang sholat duha itu sama dengan tahajud. Karena tadi itu memotong waktu yang panjang lupa kepada Allah. Subuh sampai zuhur kan panjang sekali. Makanya dipotong tengah-tengahnya itu duha. Nah itu makanya kita jangan sampai telat sholat duha. Karena tadi itu manfaatnya kita akan selalu berzikir kepada Allah ketika orang-orang pada lupa kita ingat Allah. Sudah sekarang sholat tahiyatul masjid. Wa yusanu dan disunahkan rakaat tahiyatin lidakhilin masjid. Wa yusanu disunahkan rakaat tahiyatin 2 rakaat tahiyat itu menghormati lidakhilil masjid bagi orang yang masuk masjid. Orang yang masuk masjid itu disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Wa in takaroro walaupun mlebu bolak-balik. Mlebu metu maning itu terus disunahkan tahiyatul masjid terus. Wa in takaroro dukhuluhu masuknya orang tadi. Au lam yuridil julusa atau tidak akan duduk di masjid, hanya masuk tok. Masuk tahil masjid metu. Terus sampai nunggu metu maning. Khilafan berbeda pendapat li Syekhi Nasrin Fatabahu Syekhu Zakaria Bisarin Minhaj wa Tahrir. Berbeda pendapat dengan Syekh Nasir dan Syekh Zakaria dan Syekh Minhaj dan Tahrir ya. Yang sekarang kita Minhaj dan sekarang kita Tahrir. Bikoli dengan ucapan beliau Syekh Nasir tadi, in arojal julusa. Jadi surat tahiyatul masjid itu kalau dia masuk masjid akan duduk tuh. Kalau hanya masuk tok tidak akan duduk. Cara mengambil barang masuk, saya ketinggalan nih, saya punya jam tangan, masuk ambil barang keluar. Itu kata Imam Nasir itu tidak sunah sholat tahiyatul masjid. Yang sunah itu orang yang akan duduk di masjid, itu sunah tahiyatul masjid. Alasannya li khabari Syekh ini karena ada hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukum al-masjida, kalau salah satu engkau masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalliya rakaataini, sehingga dia salat 2 rakaat.
Jadi ada kata-kata para yajlis itu loh. Makanya kalau tidak niat duduk ya. Tapi lain lagi kalau niat nyebrang. Saya kalau muter masjid kaduan aku tak lewat ini tak motong ngarep tengah-tengah masjid melaku nggak boleh itu, haram itu. Masjid ke lewat kok. Sandali cangking rono metu rono. Boleh tuh. Aku paling tidak makruh itu. Jadi kalau masuk masjid itu ya tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Baru boleh pergi lagi. Nah, itu tahiyatul masjid salah satu apa namanya adab masuk masjid ya. Sebenarnya rentetannya kan ada masuk masjid itu kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma ftahli ababa rahmatika. Ada lagi yang doa yang agak panjang Bismillahirrahmanirrahim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ada yang doa begitu. Jadi doa begitu itu nanti setan bingung. Wah, ini enggak bisa digodong sehari penuh ini kalau sudah masuk masjid bahas itu. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu setan bingung. Nah, itu terus baru nanti tahiyatul masjid, terus niat iktikaf gitu loh. Jadi walaupun di situ itu hanya sebentar, hanya 1 jam atau 2 jam atau hanya sebentar sambil sholat tahiyat masjid, dia akan niat iktikaf. Jadi dapat pahala iktikaf. Syukur-syukur 1 hari. Pahalanya orang iktikaf 1 hari itu kata kanjeng Nabi itu akan dijauhkan dari neraka dua parit. Satu paritnya itu antara langit dan bumi. Itu orang yang mau itikaf 1 hari. Jadi nanti kalau bulan puasa jangan sampai tidak itikaf. Kalau ini sekarang juga itikaf sebulan 3 hari gitu loh. Kalau nggak bisa ya nanti bulan puasa. Itikaf dari bulan puasa saya kira mau itikaf kok. Jadi itikaf yang biasa saja yang kita pokoknya masuk masjid niat itikaf. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu. Doanya mungkin sudah hafal semua. Allahumma ftahli ababa rahmatika. Baca salawat dulu, kemudian istighfar, terus baca Allahumma ftahli ababa rahmatika. Kemudian wa tafutu tahiyatu bil julusi tatwil. Tafutu dan menjadi hilang habis waktunya atahiyatu sholat tahiyatul masjid bil julusi sebab duduk. Masuk masjid duduk lah ya wis hilang waktu sholat tahiyatul masjid sudah hilang. Tapi duduk yang panjang. Julus at-tatwil duduk yang panjang. Jadi kan baru masuk, aku kok lali nanti duduk, lali sini kalau masjid tangi terus nggak apa-apa, mau lali ini. Wakada al-qasir demikian pula duduk yang sebentar juga bisa membatalkan ilam yashu kalau dia tidak lupa. Dia tidak lupa kalau orang masuk masjid itu sunat tahiyatul masjid atau masuk duduk. Hilang walaupun duduknya sebentar. Tapi kalau karena lupa duduk boleh berdiri lagi terus bayang. Oh ya jahat atau orang bodoh, orang nggak ngerti, duduk terus beritahu orang Pak, taman sudah asal masjid, belum, baru bangun masjid masjid, boleh itu, karena dia nggak ngerti. Wayulah aku bihima alal ojahi malawih taja lisurbi Wayaktulahu qalilan Tumma yati biha labituli yamin i'rodin anha. Wayulaku dan disamakan bihima dengan orang yang bodoh dan orang yang lupa. Al-Aujahi menurut pendapat yang masyhur
sesuatu lawis tajali li surbi. Kalau duduknya itu untuk minum. Orang minum kan tidak boleh berdiri. Sunahnya duduk. Nah, ketika masuk masjid dia haus. Akhirnya duduk dulu minum sebentar terus berdiri lagi tahiyat masjid boleh tuh. Boleh begitu. Daripada minumnya dengan berdiri, minum dulu makruh. Bayak ujilahu qalilan. Maka duduk untuk minum tadi kemudian sebentar. Tumayati dia kemudian dia mendatangi sholat tahiyatul masjid. Labisul yamin tidak sepanjang tidak lama. Oh ikrodin anha. Jadi tidak dibenarkan kalau terlalu lama. Waliman ahroma biha ko iman al-qu'udu li'itmamiha wa kuliha tarkuha min wari uzrin. Waliman ahroma dan bagi orang yang takbiratul ihram biha dengan tahiyatul masjid tadi ko iman dengan berdiri. Waliman ahroma biha ko iman al-qu'udu duduk li'itmamiha untuk menyempurnakan menyempurnakannya. Wa kuriha tarkuha min ghairi uzrin. Waliman ahroma dan bagi seseorang yang takbiratul ihram untuk sholat tahiyatul masjid yang dia bisa berdiri boleh sambil duduk untuk menyempurnakannya. Jadi sesudah takbiratul ihram berdiri, kemudian duduk dia baca Fatihahnya. Ini boleh karena memang sholat sunnah kan boleh dengan duduk. Jadi sholat sunnah itu boleh duduk walaupun tidak sakit. Nah, ketika takbiratul ihram berdiri, ketika akan menyempurnakan sholat tadi duduk. Ya mungkin karena kalau berdiri lama-lama tidak kuat ya jadi duduk. Biasanya sholat sering duduk. Akhirnya dia duduk, nggak apa-apa. Wa kuriha tarkuha dan makruh untuk meninggalkan sholat tahiyatul masjid min ghairi uzrin tanpa adanya uzur. Jadi bagaimanapun tetap makruh. Jadi kalau saya kalau berdiri sholat tahiyatul masjid itu tidak kuat. Ya sudah takbir saja, takbir itu duduk baca Fatihah sampai selesai itu 2 rakaat dengan duduk semua nggak apa-apa. Daripada aku duduk kan nanti tidak sunnah tahiyatul masjid. Bukan gitu, tetap sunnah. Malah kalau tidak sholat tahiyatul masjid malah makruh loh. Naam in qarubak yamu maktubat fi jum'atin aw ghairiha wa khasya aw istaghala bi tahiyati fawata fadilati tahrumi in nadharuhu iman. Jadi begini, wa in qarubran apabila sudah dekat, qarubat dekat, yamu maktubati Jumatin berdiri untuk sholat Jumat yang fardu. Atau sholat Jumat zuhur apa asar apa maghrib isya. Wa khosiyah dan dia khawatir. Lawis ta'ula bitahiyat kalau saya tahiyatul masjid, maka nanti saya fawata fadil tahrum, maka saya tidak menemui takbiratul ihram. Intadharuhu qaiman, maka dia boleh menunggu komatnya sholat tadi itu berdiri. Jadi tidak usah tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Karena akan sholat fardu, apa zuhur, apa Jumat itu. Jadi masuk masjid kalau saya sholat tahiyatul masjid, nanti saya tidak menangi
takbiratul ihram itu kan lebih besar fadilahnya ikut takbiratul ihram dengan imam daripada salat tahiyatul masjid. Akhirnya terus dia berdiri saja ngenteni komat. Akhirnya terus komat terus ikut takbiratul ihram. Udah. Itu andai kata datangnya terlambat. Wa yusanu dan disunahkan limalam yatamakan minha. Wa yusanu dan disunahkan liman bagi orang lam yatamakan yang tidak melaksanakan minha dari tahiyatul masjid walau bihadasin walaupun dengan hadas ayakula hendaknya dia mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim arba'an 4 kali. Jadi ada orang masuk masjid tidak punya wudu. Kan tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Nah itu sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali. Seperti orang yang akan sholat tahajud ya, waktunya mepet, paling kali 5 menit atau wis kan nututi ya bacanya aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Karena tanginnya mepet, bar wis wudu wis arep subuh. Itu baca itu biar tidak hilang. Jadi atau orang perempuan yang haid ya, orang perempuan juga sunahkan tahajud, tahajudnya lain. Tahajudnya kan dia kan tidak boleh sholat, dia baca ini subhanallah alhamdulillah wala kabar. Jadi malam-malam bangun, orang yang haid bangun malam-malam, jangan tidak bangun saja malam, niat tahajud, tapi tidak sholat tahajud, tapi baca tasbih tadi. Baca pengen 1 sebab itu rumah nih lah. Itu saya baca di Imam Ghazali di saya kalau salah. Waktu krohu lil khotibi dan dimakruhkan bagi orang yang akan khutbah. Dakhala waqtal khutbati yang sudah masuk waktu khutbah. Wali muridi tawafi dan orang yang akan tawaf. Dakhala masjidah yang masuk Masjidil Haram. Lali mudarisin bukan untuk seorang guru. Khilafan li ba'dihim. Berbeda pendapat dengan sebagian ulama. Jadi orang khotib sudah waktunya khutbah, tidak usah tahiyatul masjid, langsung saja naik ke mimbar sana. Datangnya sudah dipas. Memang khotib itu yang baik datangnya pas mau khutbah itu. Jadi kalau selain khotib kan sunahnya kan awal, tapi kalau khotib sunahnya akhir. Jadi kalau khotib sudah al mimbar, nah itu namanya sudah selesai anunya. Jadi kalau khotib sudah datangnya sudah mepet begitu, tidak usah tahiyatul masjid, ya terus langsung naik mimbar saja terus azan. Itu biasanya Rasulullah kan Rasulullah itu kan azannya sekali. Jadi tidak sempat sholat ini. Jadi begitu Rasulullah duduk, terus Bilal azan. Gitu. Tapi kalau sekarang kan azannya 2 kali, jadi khotib dia bisa dalam masjid, bisa qobliyah Jumat dan macam-macam. Salat apa ini? Salat sunnah istikharah sekarang. Dan salat sunnah
tawaf dan sholat untuk ihram dan sholat sunat syukril wudu. Ya, ada sekarang mau bahas sholat sunat istikharah, kemudian sholat sunnah tawaf, kemudian sholat sunnah ihram, dan sholat sunnah syukrul wudu. Warok atas sikhorotin dan 2 rakaat sholat istikharah. Wa ikhramin dan 2 rakaat sholat ikhram. Sholat sunnah untuk ikhram. Ikhram haji atau ikhram apa? Haji atau apa umroh ya. Wa tawafin dan sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf itu sesudah tawaf baru sholat sunat tawaf. Wa wudu'in dan sholat sunnah sesudah wudu. Waktu ta'adda rakaat tahiyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fasara min fardin aw naflin akhor wa ilam yanwiha ma'ahu ayaskutu talabuha bidzalika. Jadi ada sholat sunnah. Jadi ada sholat sunnah 2 rakaat istikharah. Ada sholat sunnah ikhram, ada sholat sunnah tawaf, ada sholat sunnah wudu. Kemudian waktu tak ada dan dianggap sudah melaksanakan rakaat tahiyah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ada orang masuk masjid tahu-tahu sholat istikharah. Tidak tahiyatul masjid dulu, itu sudah tidak apa-apa. Itu sudah pahalanya tahiyatul masjid ya dapat, ya pahalanya sholat istikharah juga dapat ya. Jadi 1 kali sholat tapi 2 tujuan menggugurkan sholat tahiyatul masjidnya juga. Juga sholat ikhram. Sholat ikhram kan biasanya kita habis wudhu kita masuk masjid Bil Ali ya dari Madinah kan Bil Ali. Itu masjid masuk Bil Ali kan tahiyatul masjid langsung sholat 2 rakaat ikhram. Nah, itu sudah tidak usah sholat tahiyatul masjid lagi. Sudah pahalanya mana? Wa tawafin dan 2 sholat rakaat sholat tawaf. Masuk Masjidil Haram itu ketemu Ka'bah itu tidak suruh sholat, suruh tawaf 7 kali baru sholat sunat tawaf. Nah, sholat tawaf sunat tawaf itu sudah dapat pahala juga tahiyatul masjid namanya. Memang tahiyatul masjidnya masuk Masjidil Haram itu memang tawaf. Seperti masuk Mina itu ya lempar jumroh itu penghormatan kepada Mina, jumroh akobah. Jumroh apa dilempar pertama. Tahiyatul masjid gitu. Wa ma ba'daha bi raka'ataini dengan 2 rakaat fa aksaro min fardhin. Jadi juga orang sholat fardu datang sholat subuh, makmum imamnya sudah takbir ya sudah sholat subuh saja, itu sudah menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Naflin akhor atau sholat sunnah yang lain, jadi masuk masjid atau sholat hajat 2 rakaat itu juga sudah menggugurkan tahiyatul masjid yang tidak makruh. Wa ilam yanwiha walaupun tidak niat tahiyatul masjid,
ma'ahu bersama-sama dengan syarat yang ini nanti kita yakni taskutu gugur buha tuntutan tahiyatul masjid. Bila jika sebab sudah mengerjakan yang tersebut tadi. Jadi orang masuk masjid langsung sholat hajat atau langsung sholat subuh bersama imam itu sudah tidak dituntut untuk sholat tahiyatul masjid karena sudah gugur. Amma khusulu sawabiha, adapun masalah pahalanya sekarang. Gimana pahalanya? Amma khusulu sawabiha, adapun hasil pahalanya fal wajuhu tawaqufuhu ala niyah. Maka terserah kepada niat. Li khobari inamal a'malu bin niat. Jadi kalau tadi niatnya double saja, yang niat sambil tahiyat masjid, sambil saya niat dua ikhram, ya, dapat double dua. Niatnya satu tambah satu itu begitu. Awal maju atawakuf alannya. Niat kama qalahu jam'un, sebagaimana di pendapatnya segolongan ulama mutaakhirun wa tamadahu syekhuna, dan berpedoman kepada hal ini syekhuna guru kita, lakin tetapi zahiru kalamil ashabi, lahirnya kalam pendapatnya para sahabat, husulu sawabiha, berhasil pahalanya tahiyatul masjid, wa illam yanwiha, walaupun tidak niat, ma'ahu bersama sholat tadi itu. Bahwa muqtadha kalamil majmu', dan inilah yang diterapkan dalam pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi menurut kalangan para sahabat itu sudah dapat pahala dua itu. Kita datang ke masjid kok sudah qomat, langsung saja gabung jamaah subuh namanya. Itu sudah dapat pahalanya sholat subuh dan pahalanya tahiyatul masjid. Itu pendapat yang paling ulama para sahabat yang banyak itu. Kita cari yang gampang-gampang aja. Nah, kemudian sekarang sholat istikharah kembali. Sholat istikharah ini sholat yang terang-terangan menarik qudratullah. Jadi ini ya, Allahumma ini astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Padahal sholat itu semuanya untuk ini. Sholat itu semua itu sholat untuk ini, untuk wa astaqdiruka biqudratika itu semuanya. Bukan hanya sholat istikharah saja, tapi ini kan Nabi kan sedang memberi contoh doa sholat istikharah. Ini juga bisa diterapkan dalam doa-doa yang lain. Sholat zuhur ya Allahumma astagfiruka biqudratika, itu bukan astagfiruka sholat zuhur. Jadi kita minta apa saja sesudah sholat itu karena kita percaya bahwa dengan sholat ini Allah Ta'ala akan mengabulkan semua permintaan kita. Jadi astagfiruka biqudratika. Allahumma, sekarang saya ulangi, sekarang istikharah. Allahumma ini astagfiruka biilmika. Ya Allah, aku istikharah ini karena meminjam ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminjam kudratmu. Wa as'aluka min fadlika, dari kemurahanmu al-azim yang besar. Fa in taqdiru wa la aqdiru, karena engkau maha kuasa, aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha mengetahui, aku tidak. Wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra titik khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri fi ajilihi wa ajilihi faqturhu li wa ajilhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra titik
syarun li fitini wa tunjaya wa akibati amri fi abi fiya ajlihi wa ajlihi fasrifni anhu waqtuli al khairu haitsu kana summa ardini bihi. Jadi sebenarnya ya, sholat itu kata Rasulullah, as-sholatu khairu madu'in. Sholat itu adalah paling baik-baiknya tugas yang kita terima dari Allah Ta'ala itu sholat. Karena sholat itu senjata pamungkas. Para sahabat itu menggunakan sholat itu semuanya. Memang ada Qur'annya. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Itu ada ayatnya begitu. Kalau ada anaknya Rasulullah itu mau minta beras, datang Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya tidak punya beras, saya tidak punya gandum, tidak bisa membuat roti. Wa'mur ahlaka bisolati, perintah suruh sholat. Dan si Ali minta apa namanya? Minta beras terus dikon sholat. Enggak ngono utang nang warung. Kalau utang nang warung enggak. Jadi datang minta beras, minta gandum, susul sholat. Ayatnya itu ayatnya. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquka, aku yang ngasih rezeki. Jadi untuk minta macam-macam sholat itu, untuk minta rezeki kemana? Untuk jaluk beras, jaluk uyah. Jadi sahabat itu, Kanjeng Nabi pernah duduk-duduk, terus ada sahabat sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi tanya sama orang-orang yang di sampingnya, itu sahabat itu sholat, kamu tahu sholat maksud apa ya? Tidak tahu Rasulullah. Dia sedang minta garam sama Allah Ta'ala. Jadi jaluk uyah loh sholat 2 rakaat. Maling rumah nggak metu uyahe, balik maning sholat maling, balik rumah gak ono uyahe, maling sampai ping 3 uyahe gak ono uyahe, barang kan rumah wis gak ono uyahe, wis bagi mangan, barang mangan wis asin. Oh, wis dikai uyah langsung. Juga saya dinali gitu. Jadi Ali sholat kon jaluk gandum kon sholat, bersolat delok areng dapur. Gak ono apa-apa. Sholat maning, 2 rakaat, bareng dapur, gak apa-apa. Sholat maning, areng dapur, jebule gilingane apa gandum mupeng. Krak kan gilingan kan waktu gede ku. Ora udah mlaku dewek, iki mlaku dewek. Glodok. Akhirnya metu gandume. Diwadahi kalau Sayyidina Ali. Sekarung, 2 karung, 3 karung, 4 karung, sampai karung entek. Jadi bingung itu gandum gitu dong, gilingan aku muter dewek kenapa sih? Terus di stop, dibuka misalnya, dibuka lah nggak apa-apa nih, barang dibuka terus mandek wis, terus madu dengan Nabi, pariku mana mari kanjeng Nabi lah, mau dengan sholat orang kanjeng Nabi, jaluk gandum dengan sholat, balik kanjeng Nabi. Nabi ngerti diceritain malaikat Jibril kon mau sholat sampai ping 3. Iku pertama iku malaikat Jibril lagi njukut gandum nang swarga, kamu bisa sholat maning sampai sholat maning ping 3 ya. Ora kanti niku ya. Lah iku mau anggar kono ora nyetop iku anggar ora nyetop iku sampai dina kiamat metu gandume terus. Wong hari Mekah nggawa Zam-zam, wong hari Madinah nggawa gandum sing kono. Tapi kon wis stop ya dene mandek wis. Jadi sholat itu asli untuk itu. Astagfiruka bi qudraika. Aku ingin menarik minjam kekuasaanmu ya Allah. Untuk apa saja sudah. Oh sahabat itu gitu. Memang perintahnya Quran itu. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad. Nek keluargamu jaluk opo-opo kon sholat. Qur'an laka bi sholati wastabir alaiha. Itu. Lanas alim Quran. Nah itu. Pernah mana sahabat Anas itu dua kebun kurma pirang hektar, apalah pokoknya pirang hektar. Sahabat Anas kumurono niliki
miliki kebun kurma nih. Terus dari sing tunggu. Wah, udah ada air, sudah lama ini, sudah keringan tuh gimana? Wis tak sholat. Terus sholat orang rakaat. Sholat orang rakaat, durung udan, sholat maning. Sholat durung udan, sholat maning, sampai ping telu, akhirnya orang mendung. Mendung terus udan. Barang udan suwe-suwe wis banjir. Jadi anak ngomong hari ini hari pembantunya. Coba deloken ngono, kelilingi tanah dia kelilingi, dikelilingi mumpung ngono. Pimen? Nang tanggane ora ana udan bebar blas. Nang tanggane ini kering, sing udan ku nang ngene tok sing. Oh, sahabat itu ngono, sahabat itu memecahkan masalah itu dengan sholat, Jadi semua masalah itu harus kita pecahkan dengan sholat. Jadi sholat itu harus kita banggakan. Kita punya sholat itu, sahabat itu, biar sahabat sering jaluk doa dengan Nabi, barang jadi sholat itu sholat dia, sholat. Jadi sampai sahabat itu Al-Ala Ibnu Hadrumi. Iku ape nyabrang lautan be salat 2 rakaat terus nyabrang lautan karo tentara ini 8.000. Wah, berang mlaku nang dhuwure banyu kabeh. Saking yakine yen salat iku bisa menyelesaikan masalah. Makanya iki nang dongan iki ya. Wa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Jadi njaluk udah. Jadi itu kita harus bangga dengan sholat. Bangga kita punya sholat. Duwe jadi ilmu wayang kae apa itu senjata pamungkas. Senjata pamungkas itu sholat itu, senjata pamungkas. Kita punya apa maksud apa saja kita sholat. Nah, itu contohnya mau sholat istikharah, terus sholat apa hajat, terus dan lain-lain lah. Sholat istihfal bala, orang tarekat sholat istihfal bala, sholat isu macam-macam lah. Sudah, jadi mari kita fokuskan bahwa kita punya sholat terus bangga kita punya sholat itu. Kita akan selesaikan semua masalah dengan sholat. Caranya ya sih khusyuk sholatnya, khusyuk dan khudu. Itu sifatnya sahabat itu sholat khusyuk dan khudu. Sampai Sayyidina Ali anggar kepanah, wes aku wal dipanah kepanah kayak gini sakit, enggak aku sholat cabut ya. Sholat Sayyidina Ali sholat cabut ora kerasa paling dicabut. Juga wali-wali begitu, wali-wali. Nah kita ya niru titik-titik, orang bisa 100% yang niru titik. Dan sekarang sudah jam 10 lebih 4 menit. Nah, barangkali ada yang tanya. Apa? Udah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala yamakatam biha jamil ahwal ada qadilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha inda a'dal jata tuballighuna biha min jami'il khairati wa hibal Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa zakatana wa amwalana wa kulla shay'in atidana Allahumma ja'alna wa iyahum bi kanafika wa amanika wa iyadika wa jimarika min syarri kulli syaitanir marid wa jabbarin ومن شر على كل قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة
وإن من مجدنا اسم الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.